Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, di video kali ini saya akan sampaikan pengantar untuk pelatihan Cisco Packet Tracer yang nanti akan dilaksanakan pada Webnet Academy. Jadi yang pertama, nanti kalian gunakan pre-assessment tersebut kalian laksanakan sebelum tanggal 5 Maret, 5 April maksud saya. Sebelum 5 April kalian sudah melaksanakan per-assessment-nya. Jadi untuk per-assessment-nya nanti kalian gunakan handphone, kerjakan di rumah masing-masing, dan kemudian gunakan web browser, usahakan Google Chrome yang versi paling update di handphone kalian masing-masing. Yang pertama, kalian buka dulu web Google Chrome-nya melalui web Net Academy di sini. Kalian bisa ketik aja netapad.com, kemudian kalian masuk. Kemudian di halaman Net Academy ini, kalau di web browser handphone kalian kan ada fitur terjemahan atau translate ya. Itu boleh kalian gunakan kok selama pelaksanaan pra-assessment atau nanti masuk ke asesmen utamanya. Saya lanjutkan kembali. Untuk loginnya, kalian masuk ke menu option ya, ada di tombol strip 3 di pojok kiri. Kemudian kalian lihat ada tombol login di situ. Pilih di tombol login, kemudian kalian pilih tombol login lagi. Kemudian inputkan alamat email yang kemarin sudah terregistrasi. Nah, kemudian kalau sudah masukkan email, kalian klik tombol biru login, kemudian akan dialihkan ke halaman id.cisco.co. Di situ kalian klik tombol next. Nah, berikutnya kalian isikan password. Karena passwordnya kemarin rata-rata sama, jadi kalian copy aja dari grup kelas masing-masing atau dari catatan kalian. Kemudian nanti kalian tempelkan passwordnya di kolom password. Kemudian pilih verify. Nah, tunggu prosesnya sampai nanti masuk ke halaman utama. Kemudian di sini kan ada pasal kondisi sebelum masuk ke halaman utama ya, ada untuk setup password baru gitu, tapi ini nggak wajib, jadi kalian bisa skip aja, tombol skipnya ada di bawah pojok kanan. Kemudian tunggu lagi prosesnya. Nah, apabila sudah masuk ke halaman utama seperti ini, kalian tinggal masuk ke halaman pelatihannya. Halaman pelatihannya adalah yang keterangannya network esensial cahaya prima di situ. Kemudian kalian pilih launch course, tombolnya warna biru ya, ada di bagian bawah keterangan in progress. Nah, kemudian tunggu sampai proses masuk ke dalam halaman pelatihannya. Kemudian scroll ke bawah, kalau sudah di bagian halaman pelatihan, network esensial cahaya prima. Nah, di sini kan kalian bisa pahami dulu ya seperti apa langkah pelatihan ini. Sebenarnya pelatihan ini tuh seperti kursus. Di situ dijelaskan terdiri dari 20 modul di dalam pelatihan atau kursus ini. Gitu. Di dalam 20 modul tersebut itu terbagi menjadi 5 grup di situ nantinya karena di sini diberikan keterangan bahwa satu modul akan berisi 4 bagian modul gitu. Jadi bisa dibilang mungkin di bagian jaringan gitu. Ada bagian jaringan berkabel, jaringan nirkabel, dan beberapa atribut lainnya yang terdiri dari 4 modul seperti itu. Yang pertama di sini di bagian kursusnya, nanti yang akan kalian laksanakan di modulnya adalah kalian akan melaksanakan pretest, kemudian kalian dapat mengakses modul konten juga, jadi ada modulnya nanti bisa kalian baca. Kemudian nanti kalian bisa membuka modul grup juga di situ. Tujuannya adalah ketika kalian mengerjakan suatu tes, kalian bisa cari jawabannya melalui modul yang tersedia pada masing-masing bagian tes modulnya di situ.
Kemudian di sini sudah dijelaskan seperti yang tadi saya sampaikan, terdiri dari 5 grup, jadi ada 20 modul yang nanti akan jadi bahan materinya. Kemudian rata-rata waktu yang akan kalian gunakan untuk mengakses pelatihan itu direkomendasikan 3 sampai 5 jam per harinya. Tapi saya udah buat, jadwal biar kalian nggak terganggu masa liburannya, jadi nanti kalian mulai mengerjakan, modulnya dari modul 1 sampai dengan modul 5 itu mulai tanggal 16 April. Jadi yang perlu dikerjakan sebelum tanggal 5 April adalah untuk yang pra-asesmennya, seperti itu. Jadi di sini kemudian ada menjelaskan bahwa mana kalian nanti di akhir kegiatan akan melaksanakan kegiatan ujian praktiknya, ada ujian praktik Siskonya, itu dilaksanakan dengan persyaratan adalah kalian melengkapi pra-asesmen, kemudian mengerjakan modul 1 sampai dengan modul 5 beserta atribut tes yang tersedia atau terlampir pada bagian halaman modul tersebut. Gitu. Jadi ketika kalian nanti menemukan modul, pastikan kalian baca ya. Kalian baca, kalian buka, kemudian kalian eh, lanjutkan langkah tersebut sampai ke halaman terakhir dari masing-masing modulnya, karena di tiap kalian buka modul tuh ada aktivitas yang ternilai oleh sistem di situ secara otomatis. Jadi kalau kalian nggak buka, nanti nilai kalian akan otomatis nggak ada gitu, atau bisa dibilang nggak memenuhi kriteria ketuntasan maksimalnya. Sebagai sampelnya di sini ada sebuah video seperti ini. Kalian harus play dan kalian harus tunggu sampai video itu selesai gitu. Nah, di sini kalian juga coba pahami ya meskipun mungkin cukup sulit juga atau tidak familiar gitu. Ini juga mungkin videonya akan menjelaskan sama seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Agar kalian bisa menyelesaikan asesmen dan kemudian kalian bisa mengerjakan final testnya nanti menggunakan software Cisco Packet Tracer, nanti dilaksanakannya di laboratorium sekolah. Nah, karena ini hanya panduan dari saya untuk pengantar kalian mengerti beberapa fungsi dari asesmen ini, jadi saya skip dulu untuk videonya. Dan ini pun nanti akan saya teruskan sampai selesai, nggak boleh di skip ya. Nah, kemudian sebelum melaksanakan kegiatan pelatihan kursus ini, kalian seharusnya sudah mengisi beberapa survei di situ. Terus kemudian poin yang keduanya adalah kalian sudah download paket tracer, karena dilaksanakannya di lab, nanti kan ada keterangan bahwa mana kalian seharusnya sudah download atau belum sih gitu. Jadi kalian nanti checklist aja di bagian mana nanti akan saya arahkan melalui video ini. Yang pertama kalian kan mengisi survei di sini. Kalau untuk mengisi survei ini hasil jawabannya saya bebaskan ke kalian sesuai dengan masing-masing argumen peserta di sini. Jadi untuk masuk ke dalam surveinya, kalian klik ke surveinya di situ. Nah, kemudian ada keterangan redirect otomatis, kemudian kalian klik here. Nah, berikutnya kalian masuk ke halaman asesmennya di sini ya. Kemudian kalian pilih di bagian activation information-nya di situ, pilih tag assessment. Nah, setelah tag assessment, kalian lihat lagi di sini diberitahukan ada tanggal startnya di situ ya. Tanggal startnya adalah tanggal 4 bulan 2 tahun 2024, end date-nya di situ. Itu masih saya buka secara skala total, jadi biar kalian nggak kelewat, itu kalian nanti kerjakan aja sebelum tanggal 5 gitu, sebelum tanggal 5 April tahun 2024. Nah, di sini untuk mengisi asesmennya, kalian klik tombol continue. Kemudian kalian klik assessment. Nah, ini sudah masuk ke halaman asesmennya. Jadi di sini kalian bisa gunakan fitur translate-nya kalau kalian merasa tidak percaya diri gitu mengerjakan survei dengan bahasa Inggris. Di sini
lebih mudah menggunakan bahasa Indonesia mungkin untuk kalian karena lebih familiar. Di poin yang pertamanya, kalau untuk yang survei yang saya kerjakan ini adalah silakan beritahu kami tentang pendaftaran Anda sebelum dalam kursus yang disampaikan sepenuhnya secara online. Jadi kalian memberitahu tentang eh, kondisi pendapat kalian terkait dengan pendaftaran asesmen ini. Kalian udah pernah atau belum gitu. Kalian pilih jawaban yang sekiranya paling sesuai dengan. Nah, kalau di sini kan saya sudah pernah mendaftar dan pernah menyelesaikan gitu. Di kursus sebelumnya meskipun beda topik pelatihan, jadi saya telah mendaftar kursus untuk disampaikan sepenuhnya secara online dan dapat menyelesaikannya. Itu kalau untuk saya. Kalau kalian kan baru pertama kali ya, akun kalian juga baru dan belum pernah kalian melaksanakan kursus atau pelatihan yang menghasilkan sertifikat di Webnet Academy. Nah, kemudian kalian apabila sudah pilih jawabannya, lanjut ke bagian halaman berikutnya. Kalian scroll di bagian bawah. Di sini, setiap kali kalian melaksanakan pengisian survei atau mengerjakan soal, kalian tekan tombol berikutnya untuk mengganti ke soal berikutnya yang belum terisi. Jadi nanti kalau kalian sudah selesai mengisi soal, nanti indikatornya akan berubah menjadi warna biru. Indikator warna hijau adalah indikator soal yang sedang kalian kerjakan. Untuk indikator yang warna abu-abu ini menyatakan bahwa kalian belum mengerjakan atau belum mengisi jawaban pada soal tersebut gitu. Nah, di poin yang keduanya di survei ini kalian pilih sesuai dengan pendapat kalian masing-masing aja. Nah, kemudian lanjut dengan tombol berikutnya. Kenapa saya arahkan kalian gunakan tombol berikutnya di bagian paling bawah ini? Karena kalau di bagian pojok paling kanan itu adalah tombol untuk kirim atau submit gitu. Kalau kalian submit sebelum jawaban semuanya lengkap, berarti kalian akan dinyatakan tidak menyelesaikan rancangan asesmennya gitu. Nah, ini kita lanjutkan, pokoknya kalian lengkapi sampai selesai. Kalau terjadi bug seperti ini, kita coba ya, kita kayak refresh dari saya, karena nggak bisa terbaca total tadi. Nah, kalau di refresh, nggak bermasalah kok. Karena tadi saya nggak refresh, takutnya akan bermasalah, dan kenyataannya ini tidak bermasalah. Jadi kalau misalkan soalnya ngebug kayak tadi nggak kelihatan, kalian refresh aja. Nah, ini saya kembali ke nomor satunya lagi. Terus saya lanjutkan lagi di poin berikutnya. Nah, ini cepat-cepat aja. Dia jawab sesuai dengan pernyataan yang mendekati dengan kesesuaian kalian nih. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab lebih dari satu. Ini juga kalian boleh pilih beberapa. Nah, kalau udah selesai sampai ke bagian survei terakhir, kalian tinggal tekan tombol kirim.
Setelah tekan tombol kirim, berikutnya kalian kirim lagi, tekan tombol submit. Nah, kalau udah selesai, di sini sudah dinyatakan pada tanggal 4 hari ini karena sudah menyelesaikan, pasti ada notif di situ bahwa mana diucapkan terima kasih kalian sudah melengkapi survei. Nah, ini tinggal kalian close aja, kembali ke halaman sebelumnya. Nah, di halaman ini kan kalian sudah menyelesaikan ya, sudah berganti statusnya di activation information-nya, dari tadi tag assessment menjadi retake assessment. Nah, kalian nggak perlu retake, kalau retake itu untuk mengisi ulang. Jadi kalian tinggal kembali ke halaman home-nya, home dari pelatihan. Nah, kalau bermasalah di masuknya, kalian ketik ulang aja, Net Academy ya. Nah, kalian coba login ulang. Biasanya tanpa memasukkan username dan password lagi, kalian udah otomatis masuk ya. Sama seperti saya ini, sudah otomatis masuk, kemudian lanjut lagi. Tadi kalian kan sudah mengisi ya survei yang pertama. Jadi kalau udah mengisi nanti akan otomatis terchecklist di sini. Untuk yang tipe kotaknya itu ada strip patah-patahnya, dia harus diisi oleh kalian. Kalau yang misalkan kotaknya itu garisnya lurus nggak ada patah-patahnya ya, itu berarti kalian bisa checklist pernyataannya itu setelah kalian mengikuti instruksi yang ada. Nah, kalau yang di bawahnya kan kalian diberikan instruksi untuk download paket tracer ya. Jadi kalian langsung checklist saja karena ini sudah tersedia di lab komputer. Kemudian ada sistem tes exam di sini. Kalian klik di sini, ini adalah assessment lagi. Ini mungkin untuk mengerjakan soal-soal dasar tentang jaringan komputer gitu. Di activation information-nya di situ masih bisa take assessment, berarti kalian belum mengerjakan. Kalian tinggal klik tombol take assessment aja. Kemudian setelah tekan tombol take assessment akan muncul pilihan di situ ya. Di pilihan ini kalian pilih 7.2.2, kemudian kalian tekan tombol tersebut. Jadi pilih yang kanan ya. Nah, kemudian sebentar saya ulangi. Kalian tekan tombol take assessment, kemudian pilih 7.2.2 di situ. Bentar ini nggak bisa masuk. Saya coba ganti ke situs desktop. Nah, kalau yang ini saya coba dengan metode lain coba ya. Karena seharusnya ini koneksi dengan paket tracernya sebenarnya nggak ada soal yang banyak. Kemungkinan ada beberapa soal aja, ada sekitar satu atau dua soal yang harus dikerjakan menggunakan Cisco gitu atau harus melihatnya melalui Cisco. Jadi ya saya coba kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian kalian tekan lagi sistem tes exam di situ. Pilih tag assessment, kemudian pilih 7.22. Nah, tadi karena ada satu tab yang kebuka sama mungkin ya aksesnya duplikat jadi nggak bisa masuk. Jadi tadi kalian tekan tombolnya yang 7.2.2. Kemudian di sini kan ada periode untuk durasi mengerjakannya 1 jam ya. Kemudian untuk masuk ke dalam
kuisnya ini atau tes exam-nya, kalian tekan tombol continue. Kemudian tunggu sampai kalian bisa tekan tombol assessment-nya. Mohon maaf tadi karena ini menggunakan handphone, kalian langsung tekan tombol skip aja karena di sini nggak bisa dikoneksikan ke paket tracer installation. Jadi kalian klik tombol skip, kemudian pilih oke. Nah, kalian langsung masuk ke dalam eh, pertanyaan tes exam-nya di sini. Di sini ada 5 soal ya untuk tes exam-nya. Nah, di sini ada satu soal yang harusnya tuh kalian buka lewat paket tracer gitu. Nah, di sini kan ada keterangannya ya. Jadi yang ditanyakan adalah eh, sebuah aplikasi service yang bisa dilaksanakan oleh server 0 ke PC 0. Gitu. Kalian gimana cari jawabannya? Kalian bisa searching kok di sini. Ada beberapa untuk soal seperti ini biasanya bisa dicari melalui web browser kalian. Tinggal setelah kalian copy tadi ya pertanyaannya, kalian tempel, kemudian kalian searching aja di Google. Nah, di sini kalian cari ya, biasanya dari web IT exam, jawaban di sini untuk yang kalian cari bisa kalian lihat di web ini. Nah, tadi pertanyaannya kan sama di sini ya, terkait dengan aplikasi layer service yang tersedia pada server 0 ke PC 0 di situ. Pilihannya adalah HTTPS di situ. Jadi jawabannya HTTPS. Kalian tinggal kembali ke halaman kuisnya, pilih HTTPS di situ. Nah, untuk soal yang pertama sudah kalian kerjakan, kemudian tekan tombol next untuk lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kalian untuk soal berikutnya ada untuk mencocokkan pernyataan ya. Jadi di sini tinggal diocokkan aja. Kalau billion itu persamaannya ke gigabyte, million dengan mega. Kemudian trillion dengan kilo. Kemudian terabyte dengan bentarnya ada yang salah. Kalau trillion ini masuknya tera, kemudian kilobyte ini masuknya adalah. Oke, apabila sudah dipilih jawabannya, kalian tekan tombol next. Nah, setelah itu, kalau ada soal yang bug seperti tadi, kalian eh, refresh aja ya. Kemudian lanjutkan ke pertanyaan yang belum kalian kerjakan. Nah, melalui statement psikotopologi LAN di sini. Yang dipertanyakan adalah tentang kondisi LAN-nya. Kalau kalian mau translate di sini juga nggak apa-apa kok, diizinkan untuk translate-nya. Jadi nggak mempengaruhi ke hasil dari asesmennya nanti. Nah, kalau untuk LAN ini, jawabannya adalah
terkait dengan konektivitas atau tentang hubungan. Jadi kalian pilih di sini. Jadi tadi saya udah baca modulnya juga, jadi ya saya ngerti untuk jawaban yang ini. Terus kemudian saya lanjutkan lagi ke soal berikutnya, saya pilih next. Nah, di sini diminta untuk melihat gambar, sudah ada konfigurasi dari PC1. Nah, hasil dari konfigurasi ini sebenarnya seperti apa gitu untuk hasilnya, bahwa mana kondisinya adalah eh, deskripsi dari default gateway address-nya di situ menyatakan suatu kondisi yang seperti apa gitu. Jadi yang dipertanyakan adalah berarti PC1 di situ. PC1 dia adalah bagian dari konfigurasi perangkat ya, di situ kalian bisa lihat. Jadi PC1 kan terhubung utamanya untuk menyediakan layanan internet itu diatur oleh router 1 di situ. Jadi dia punya konektivitas ke router 1 sehingga kalau dari gambar yang ada di situ, default gateway-nya mengatur bahwa mana PC1 ini bagian dari konfigurasi yang diberikan alamat IP oleh router 1. Jadi pilihan jawabannya di sini adalah IP address dari router 1 interface-nya connect dari PC1 LAN ke router. Itu pilihan jawabannya. Lanjut lagi ke soal yang terakhir. Kalian pilih next. Di sini eh, kalian diminta untuk memilih dua jawaban ya terkait dengan karakteristik dari FTP connection. Karakteristiknya ini di sini adalah yang terkait dengan koneksi ya di situ ya. Kita coba translate. Nah, kalau kaitannya karakteristik dari koneksi FTP berarti dia termasuk ke dalam file dapat diunduh atau diunggah ke server, ini termasuk bagian karakteristiknya. Terus kemudian koneksi pertama dibuat untuk kontrol lalu lintas, ini juga termasuk bagian dari karakteristik yang menggambarkan koneksi FTP. Apabila sudah lengkap, tinggal kalian scroll ke bawah pojok kanan, kemudian klik tombol kirim. Nah, di sini kalau kalian udah yakin jawaban kalian udah tepat, kalian tinggal klik tombol Rate Assessment. Nah, nanti akan muncul nilainya di situ. Kalau nilainya itu bersifat benar, nanti persentasenya adalah 100 di situ. Nah, apabila sudah seperti ini, kalian tinggal close ya tadi. Seperti yang tadi, kembali ke halaman asesmen utama. Kemudian launch course, kalian tinggal periksa tadi yang tes exam yang kalian kerjain udah lengkap atau belum. Nah, di sini sudah lengkap ya. Kemudian di sini ada lanjutannya lagi di pra-assessment-nya. Kita buka. Nah, di sini berisinya adalah tentang modul. Untuk modul ini nanti bisa kalian buka ya, buka dulu. Setelah kalian buka, baru kalian checklist di situ. Terus kemudian yang first time kalian pilih di situ. Ya, tunggu sampai kebuka. Nah, di sini kan isinya tentang modul-modulnya ya. Ini kalau kalian mau baca secara online di handphone kalian. Jadi yang saya maksudkan tadi adalah misalkan kalian masuk ke bagian modul ini. Nah, ini kan harusnya kalian baca ya, sehingga kalian bisa ngejawab, pastinya kalian tahu informasinya dari modul gitu. Jadi yang seperti ini kalian harus scroll-scroll ya dari atas sampai ke bawah. Kemudian kalau udah selesai di halaman terakhirnya, kalian klik next dengan tombol panah kanan itu. Nah, kalian selesaikan sampai selesai sampai di paling bawah. Kalau sudah, nanti kalian tinggal checklist di sini. Pastikan checklistnya setelah kalian membaca atau membuka semua modul yang ada gitu. Meskipun kalau kalian nggak baca, kalian scroll aja ke bawah gitu. Baru di terakhirnya, kalian checklist.
karena aktivitasnya ternilai seperti tadi saya sampaikan. Kemudian untuk asesmennya sudah selesai sampai di situ, lanjut lagi di bagian modul grup 1 pretest exam sampai dengan modul yang kelima ya, itu nanti kalian kerjakan mulai tanggal 16, nanti jadwalnya akan saya share ke grup kelas masing-masing, dan di masing-masing grup kelas itu kan ada, eee, penanggung jawabnya ya, dari 12 TKJ 1 sampai dengan 12 TKJ 5, nanti akan saya beritahukan juga di bawah jadwalnya di situ. Jadi apabila nanti kalian ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan ke penanggung jawab kelas masing-masing gitu. Jadi takutnya kalau menyampaikan semuanya ke saya, tidak bisa saya respon secara cepat. Nah, setelah modul 5 itu selesai ya, seperti tadi disampaikan, satu modul grup itu terdiri dari 4, jadi di modul 5 ini terdiri sampai dengan modul 20. Di terakhirnya, kalian akan melaksanakan Net Packet Tracer Skill Assessment di situ atau PTSA. Itu nanti dilaksanakan di lab. Jangan sampai kalian klik karena akses ini adalah akses yang bisa dibuka satu kali. Ini untuk hasil praktek akhirnya. Kemudian encore survei-nya juga sama. Kemudian dari hasil pelatihan ini nanti kalian akan mendapatkan sebuah sertifikat Cisco langsung dari web Net Academy-nya. Nah, kalau saya kan udah pernah melaksanakan ya, untuk sampelnya saya bisa berikan contoh ke kalian. Jadi ada di menu profile, kemudian pilih ke sertifikat, atau letter. Nah, di sini karena saya sudah melaksanakan 2 kali pelatihan, jadi saya sudah punya 2 sertifikat. Nah, ini salah satu sertifikat terakhir saya, jadi bisa kalian lihat di sini ada 2 terbitan sertifikat, yang pertama dari instrukturnya, yang kedua dari Cisco-nya langsung gitu, dari manajer Cisco. Nah, apabila sudah punya sertifikatnya bisa kalian download dan bisa kalian buka di perangkat masing-masing, seperti itu. Jadi sekian untuk, pendahuluan untuk pra-asesmennya, semoga yang tadi saya sampaikan bermanfaat untuk kalian dalam, melaksanakan pelatihan atau kursus yang dilaksanakan sampai dengan nanti kurang lebihnya di bulan, Mei awal. Jadi cukup sekian untuk, pendahuluan yang bisa saya sampaikan untuk pelatihan ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya di